Pemirsa, polemik ijazah Gibran terus bergulir. Terbaru, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Surakarta Wuryanti tegaskan Wapres Gibran lulusan SMP 1 Surakarta lengkap dengan ijazah. Ijazah sekolah menengah pertama milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali dipertanyakan. Ijazah milik Gibran dipertanyakan Dr. Tifa melalui unggahan di akun X. Dirinya mempertanyakan apakah SMP Negeri 1 Surakarta mengeluarkan ijazah milik Gibran. Apabila tidak mengeluarkan, ia menyebut bahwa Gibran hanya lulusan sekolah dasar. Namun pernyataan Dr. Tifa ditampik oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Surakarta Wuryanti. Dirinya memastikan bahwa Gibran lulus dari SMPN 1 Surakarta. Wuryanti juga memastikan Gibran mempunyai ijazah dari SMP Negeri 1. Namun sayang, Wuryanti tidak bisa menyebutkan kapan tahun kelulusan Gibran. Mas Gibran benar-benar siswa SMP Negeri 1 Kota Surakarta dan lulus. Lulus berarti itu tidak benar. Itu tidak benar. Lulus, Mas Gibran lulus dari SMP 1. Dan ada ijazahnya ya? Ada. Polemik ijazah sekolah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Tidak hanya ijazah sekolah menengah atas yang disetarakan yang dipertanyakan, namun kini ijazah sekolah menengah pertama yang juga dipermasalahkan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menduga ada backup di balik gugatan ijazah Wakil Presiden yang juga anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Gibran dianggap tidak sah dan digugat 125 triliun rupiah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut berkomentar terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dimasalahkan. Namun demikian, Jokowi menghormati proses hukum yang berlangsung. Jokowi berpandangan ijazah ini dipermasalahkan sejak lama dan menduga ada yang backup. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama ya ini kan tidak hanya sehari dua hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat karena dianggap tidak sah digunakan untuk mencalonkan diri sebagai Cawapres 2024 lalu. Penggugat menuntut Gibran secara perdata senilai 125 triliun rupiah. Proses hukumnya masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah terima surat dari tokoh Gerakan Nurani Bangsa. Surat tersebut menjadi salah satu pertimbangan Kapolri untuk aktivis yang masih ditahan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menerima surat dari tokoh Gerakan Nurani Bangsa terkait permintaan penangguhan penahanan terhadap para aktivis. Kapolri telah menerima surat itu dan meminta waktu untuk bekerja sama dalam menyelidiki keterlibatan para aktivis yang ditahan pada unjuk rasa yang berujung ricuh pada akhir Agustus lalu. Kapolri menyebut masukan dari para tokoh itu pasti akan menjadi pertimbangan dan rujukan Polri dalam mengambil keputusan. Sekali lagi, saya sudah mendapatkan surat dari salah satu tokoh GNB, dan kalau tidak salah dari mantan ibu negara ya. Dan tentunya saya menghormati, kita semua menghormati, namun tentunya beri kami kesempatan untuk mendalami seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi, sehingga kemudian kami bisa memutuskan apakah proses ini bisa kita tindak lanjuti dengan apa yang diajukan, yang diharapkan, ataupun kalau seandainya nanti ada temuan yang kemudian penyidik melihat bahwa terkait dengan syarat-syarat yang
kemudian memang menjadi syarat penangguhan itu menurut penyidik ternyata belum bisa dipenuhi, tentunya kami akan jelaskan. Tapi yang jelas sekali lagi kami semua sangat menghormati apa yang menjadi aspirasi dari para tokoh gerakan Nurani Bangsa. Kami appreciate dan itu menjadi salah satu perhatian kami kepada seluruh anggota untuk kemudian menjadi rujukan, menjadi pertimbangan. Sebelumnya sejumlah tokoh gerakan Nurani Bangsa menyurati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk penangguhan penahanan terhadap sejumlah aktivis. GNB berpendapat Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara dan bebas berpendapat. Surat itu disampaikan tokoh gerakan Nurani Bangsa saat menjenguk Del Pedro yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkistis beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dua kendaraan dinas pejabat berplat nomor merah terobos jalur Transjakarta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. 11 rumah milik warga ludes dilalap si jago merah. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Warga Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan harus berjibaku memadamkan api yang melahap 11 rumah milik warga. Petugas yang tiba di lokasi langsung membantu warga memadamkan api. 8 unit mobil damkar Kota Palembang dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Hingga kini Polrestabes Palembang masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Diduga akibat salah injak pedal rem, sebuah mobil Matic yang dikendarai 2 orang WNA asal Nigeria menabrak sebuah toko di Cengkareng, Jakarta Barat. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kondisi toko rusak parah. Kondisi hancur. Kepolisian unit Laka Lantas Jakarta Barat langsung mendatangi lokasi toko penjual rokok elektrik yang ditabrak mobil Matic di ruas Jalan Duriko Sambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kencangnya tabrakan hingga mobil masuk dalam toko membuat kondisi dalam dan luar toko mengalami kerusakan parah. Insiden kecelakaan ini bermula saat mobil yang dikendarai oleh 2 WNA asal Nigeria melaju kencang tak terkendali dari arah Semanan menuju Duriko Sambi. Pengemudi yang hilang kendali langsung membanting kemudi mobilnya ke arah kiri dan langsung menghantam toko penjual rokok elektrik di lokasi. Diduga pengemudi salah menginjak pedal rem melainkan gas. Setahu saya itu ada suara ledakan lah, nggak taunya kecelakaan di sini. Itu mobil masuk ke toko, salah injak gas. Diketahui tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kecelakaan tersebut. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua WNA beserta mobilnya diamankan ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.